Rizka, Aida, Laila Nur. Dan pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas terkait apa teman-teman? Kalau minggu kemarin membahas tentang jadi setelah kalian mengetahui masuknya Jepang, penjajahannya bagaimana ke Indonesia, pada materi kali ini kalian akan mengetahui dampaknya dan juga strategi. Seperti contoh kecilnya ketika kita mengetahui bagaimana cara masuknya Jepang, kemudian kita mengetahui dampaknya setelah Jepang datang itu seperti apa. Oke, lanjut. Apa yang kalian ketahui tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia? Boleh angkat tangan yang tahu. Oke, Mbak Amanda silakan. Pertama adalah dampaknya dalam nasionalisme, yaitu Jepang menghapus sistem kolonial Belanda dan menggantikannya dengan pemerintahan militer. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Amanda. Jadi secara garis besarnya itu Jepang itu menggantikan penjajahan Belanda. Oke, tujuan pembelajaran dari kalian mengetahui ya dampak dari penjajahan Jepang itu yang pertama, kalian itu agar paham terkait dampak apa saja yang terjadi di Indonesia. Ada dampak sosialnya, dampak ekonomi, dampak kebudayaan. Yang kedua, agar kalian bisa menganalisis strategi apa sih yang digunakan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan Jepang. Nantinya kita akan belajar bareng ya. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran sejarah agar kalian dapat memahami pentingnya peristiwa sejarah. Ada berapa tujuan dari pembelajaran kita? Memahami dampak penjajahan, menganalisis strategi Nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa memahami, bisa menganalisis, dan juga bisa membangun kesadaran kalian akan pentingnya strategi menghadapi penjajahan Jepang. Oke. Pendahuluan ada yang mau membacakan? Silahkan. Ya, silahkan Mbak. Ya, dibaca tinggal baca kok. Di sini aja kayak Ya. latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dari 1945 hingga 1945. 1942 hingga 1945. Jepang menggantikan Belanda dan berusaha menguasai Indonesia untuk kepentingan perang. Jepang menjanjikan kemerdekaan, namun kenyataannya rakyat Indonesia menderita. Jadi latar belakang penjajahan Jepang itu menggantikan Belanda dan juga menjadikan Kemerdekaan. Ada dua poin penting ya, diingat-ingat tujuannya itu menggantikan Belanda dan juga Menjanjikan kemerdekaan. yang belakang silakan dibaca Mbak Ainun. Tujuan penjajahan Jepang itu apa tujuannya? Menguasai sumber daya alam. Gak kelihatan. Ya, dibaca itu. Menguasai sumber daya alam. Ya, terus 1. Jepang membutuhkan bahan baku untuk perang seperti minyak dan karet. 2. Indonesia dipilih karena kekayaan sumber daya alamnya. B. Memperkuat posisi militer. 1. Indonesia dijadikan basis untuk melawan sekutu di Asia Tenggara. 2. Infrastruktur militer dibangun untuk mendukung angkatan perang Jepang. C. Mengubah struktur sosial dan ekonomi. 1. Jepang berusaha mengendalikan masyarakat dan perekonomian untuk kepentingan mereka. yang lain bisa dipahami? Bisa. Tujuannya yaitu untuk menguasai sumber daya alam. Seperti apa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu? Seperti Oke. lain-lain. Kemudian memperkuat posisi militer, yaitu tujuannya untuk menguatkan tenaga ketentaraan ya, menguatkan sistem kemiliterannya Jepang. Tapi ini sampai sekarang pun berdampak karena ini cikal bakal adanya organisasi TNI
memberdayakan masyarakat Indonesia saat PDW untuk kepentingan perang mereka. Nah, ada dampak sosialnya. Yang pertama, perubahan struktur sosial. Munculnya kelas kolaborator Jepang yang menguntungkan dari kerjasama dengan Jepang. Perubahan ini menciptakan ketegangan sosial antar kolaborator dan masyarakat. Yang kedua ada atau biasa disebut dengan Romusa. Apa siapa yang membacakan Romusa itu apa? Silahkan. Oke, Mbak. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja di proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Dua, kondisi kerja yang sangat buruk menyebabkan banyak yang sakit dan meninggal. Jadi kerja paksa Romusa itu tidak dibayar Kenapa ini kok tertawa? Silakan Mbak Vina dibaca yang dampak pemerintahan. Dampak pemerintahan, sistem pemerintahan militer. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang menggantikan sistem kolonial Belanda. Semua lembaga pemerintahan diawasi ketat oleh militer Jepang. Dua, pembubaran organisasi. Organisasi politik dan sosial yang dibubarkan atau dibatasi. Pembentukan organisasi baru yang pro Jepang seperti PETA untuk mengontrol rakyat. Jadi dampak pemerintahan itu ada dua hal, yaitu di sistem militer dan juga pembubaran organisasi nasional. Jadi kalau ada organisasi yang ingin untuk menuju kemerdekaan, untuk menentang Jepang itu, sama Jepang itu langsung ditindaklanjuti, langsung melakukan pembubaran. Oke, pada ngantuk semua? Semangat dulu ya, mau gak? Kalau saya bilang, mana semangatmu? Oke, siap? Gak usah kasih embel-embel hati. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Oke, lanjut. Ada dampak ekonomi, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Yaitu tujuannya itu untuk kepentingan perang, untuk sahnya perang seperti membawa minyak, karet, dan rempah-rempah. Yang kedua ada kerugian bagi petani. Kerugiannya apa? Kerugiannya petaninya apa? Kemudian jadi petani lokal dipaksa untuk memperjualkan hasil pertaniannya itu dengan harga murah, kemudian distribusi pangan itu tidak merata. Kalian mengerti ya apa itu distribusi pangan? Apa itu distribusi? Pemerataan yang menyalur dari siapa? Ke konsumen. Oke, dampak pendidikan tentang sekolah-sekolah ini menarik ya untuk dibahas. Silakan ada yang mau membaca? Oke, Mbak Amel. Dampak pendidikan. Peningkatan akses pendidikan. 1. Sekolah-sekolah dibuka untuk semua termasuk perempuan meskipun dengan kurikulum yang diawasi Jepang. 2. Pendidikan menjadi alat untuk menyebarkan ideologi Jepang. B. Pengajaran ideologi Jepang. 1. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kebijakan Jepang dan mengurangi pengaruh Belanda. 2. Materi ajar fokus pada nasionalisme Jepang dan bukan pada kebudayaan lokal. Oke. Jadi perbedaan penjajahan Jepang dengan penjajahan Belanda. Kalau Belanda itu melarang kita untuk sekolah, tetapi Jepang justru menyuruh ya kita untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Tetapi ada poin pentingnya, yaitu menggunakan kurikulumnya bahasanya yang digunakan pun juga menggunakan bahasa jadi lebih untuk apa ya, mencerdaskan kebudayaan bangsa kita
dunia Indonesia untuk melawan Jepang. Oke, Mbak Zara kalian nomor berapa? Boleh dipegang papan tulisnya, kalian nomor berapa? Siap, nomor 11. Nggak mau ganti? Oke, kita buka bersama-sama. 3, 2, 1. Dijawab. Yang lainnya boleh dikerjakan tapi cukup di dalam hati. Oke, jawabannya B. Apakah benar? Kita buktikan.
negatif untuk Indonesia. Nah, teman-teman kira-kira bisa mengerti maksudnya Mbak Indana? Bisa. Menurut kalian, apakah Jepang datang ke Indonesia ini hanya memberikan dampak negatif? Iya. Kalian ingin saya menjawab atau dari kalian? Kira-kira dampak positifnya dari kalian? Saya akan memberikan poin sedikit. Kalau nanti ada yang tahu jawabannya, boleh angkat tangan. Jepang itu tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi melalui kedatangan Jepang itu, Jepang membentuk tenaga kemiliteran peta. Ingat-ingat ya, tenaga kemiliterannya itu peta yang tadi. Itu peta itu merupakan cikal bakal tentara nasional Indonesia, atau disingkat dengan TNI. Jadi kalau kalian tahu-tahu kayak tentara itu, mereka itu kayak dulu itu ya mulainya tuh dari Jepang, maksudnya kemiliterannya seperti menirukan orang Jepang. Cikal bakalnya TNI itu dari peta. Ada yang bisa menjawab lagi dampak positifnya apa? Boleh angkat tangan. Yang laki-laki, ayo Mas Fikri. Dalam bidang pendidikan. Dampaknya kira-kira apa? Mudah kok, dampaknya Jepang yang positif itu apa? Dampak yang positif mudah sekali. Ayo. Ya, pendidikan